Halo dan selamat datang di penjelasan kita kali ini. Kalau Anda punya tanah, rumah, atau baru kepikiran mau beli properti di Indonesia, pasti udah sering kan dengar subalfabet dokumen pertanahan yang suka bikin pusing? Ada SHM, HGB, AJB, terus ada lagi PBG. Nah, masalahnya sekarang aturan mainnya lagi berubah drastis banget. Kita ini ibarat lagi balapan sama waktu menuju tenggat waktu besar di tahun 2026. Hari ini kita bakal beresin semua kebingungan soal dokumen ini, bedah apa aja fungsinya, dan pastinya cari tahu mana sih yang paling aman buat melindungi aset berharga Anda di era yang baru nanti. Langsung aja kita mulai. Coba tanyain ini ke diri sendiri. Mungkin kedengarannya agak nakut-nakutin ya, tapi ini realitas yang harus kita hadapi. Apakah aset finansial terbesar yang Anda punya itu benar-benar aman dari perubahan hukum agraria di tahun 2026 nanti? Saat ini, pemerintah lagi ngegas banget ngelakuin transformasi digital besar-besaran yang bakal bikin banyak dokumen tanah versi lama jadi nggak laku lagi secara hukum. Kalau kita nggak siap-siap dari sekarang, waduh, investasi properti yang udah dikumpulin susah payah bisa ada dalam risiko yang sangat besar. Poin krusialnya ada di ultimatum tegas dari pemerintah ini. Catat ya, mulai tanggal 1 Februari 2026, dokumen tanah tradisional kayak girik, letter C, petok D, atau bukti hak adat lama lainnya, itu udah nggak bakal diakui lagi sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Kertas-kertas lama itu nantinya cuma dianggap sebagai petunjuk riwayat tanah aja, bukan bukti kepemilikan mutlak. Jadi kalau tanah Anda belum bersertifikat setelah tanggal tersebut, posisi hukum Anda bakal lemah banget dan gampang banget diserobot. Coba kita lihat garis waktu menuju 2026 ini. Waktunya tuh mepet banget loh. Tahun 2024 dan 2025 ini bener-bener masa krusial buat ngecek ulang aset dan ikut program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dari pemerintah. Begitu kita nyentuh Februari 2026, dokumen lama kehilangan kekuatan hukumnya. Setelah itu kita bakal full masuk ke era e-sertifikat digital. Jadi, Anda benar-benar harus mastiin dokumen fisik Anda udah masuk ke database BPN sebelum pintu digital ini dikunci rapat. Oke, sekarang kita mulai bangun piramida kekuatan dokumen dan kita mulai dari yang paling bawah. Ini nih salah satu miskonsepsi yang paling bahaya dan sering banget kejadian. Masih banyak orang yang mikir kalau pegang AJB alias akta jual beli itu berarti udah punya sertifikat kepemilikan. Padahal secara hukum, AJB itu sama sekali bukan bukti final kepemilikan tanah. Gini gampangnya, biar kebayang. Beli properti dan cuma dapat AJB itu persis kayak Anda beli mobil baru, terus dari dealernya cuma dikasih kwitansi pelunasan. Ya emang sih, kwitansi itu ngebuktiin kalau transaksi jual beli udah sah terjadi, dan Anda udah bayar lunas di depan PPAT atau notaris. Tapi itu kan bukan BPKB-nya. AJB itu cuma dokumen sementara, sebuah jembatan yang harus banget Anda bawa ke BPN buat diurus proses balik namanya. Kalau Anda ngerasa aman dan berhenti cuma di tahap AJB, risikonya luar biasa besar. Bayangin aja, di mata hukum dan database BPN, nama pemilik sah properti itu masih nama si penjual lama. Celah ini tuh ibarat ngasih makan gratis ke mafia tanah buat ngelakuin penjualan ganda. Terus, misal Anda butuh modal dan mau ajuin pinjaman ke bank pasti bakal nolak karena AJB itu nilainya 0 kalau dijadiin agunan kredit. Kalau sampai ada sengketa di pengadilan pun, posisi hukum Anda sangat lemah. Makanya, jangan ditunda, langsung urus peningkatan status AJB Anda. Bergerak naik dari level dokumen transaksional, kita masuk ke level tengah piramida, hak bersyarat, yaitu HGB dan PBG. Ini adalah dokumen-dokumen yang ngasih Anda hak legal, tapi tetap ada batasan-batasan tertentu yang harus dipantau. Mari kita bahas HGB atau hak guna bangunan. Balik lagi ke analogi kendaraan tadi ya, HGB itu konsepnya mirip banget kayak nyewa mobil jangka panjang. Anda bebas nyetir, bebas modifikasi, yang dalam hal ini bebas mendirikan bangunan atau ngelola apartemen di atasnya. Tapi ingat, Anda nggak punya tanah di bawahnya secara mutlak. Tanah itu punya negara atau milik pihak ketiga. Dan yang paling krusial, sewa ini ada masa kedaluarsanya. Coba perhatiin rincian waktunya. HGB itu punya umur maksimal 80 tahun, dibaginya jadi 3 tahap. Pemberian awal maksimal 30 tahun, lalu bisa diperpanjang 20 tahun, dan terakhir bisa diperbarui 30 tahun lagi. Jadi, buat Anda yang punya ruko atau apartemen berstatus HGB, tolong rajin-rajin cek kalender. Kalau sampai telat perpanjang dan masa berlakunya keburu habis, ini fatal banget. Tanah dan bangunan yang Anda tempatin bisa otomatis balik jadi milik negara loh. Dokumen krusial lainnya di level ini adalah PBG, alias Persetujuan Bangunan Gedung. Kalau Anda masih sering nyariin IMB, lupakan aja, karena PBG adalah penggantinya.
Kalau diibaratkan mobil, PBG ini tuh surat lulus uji emisi dan standar kelayakan standar keselamatan kendaraan Anda. Jadi PBG ini bukan cuma izin formalitas, ini adalah jaminan resmi dari negara kalau bangunan Anda tuh aman, strukturnya kuat, sehat buat dihuni, dan dibangun di zona yang benar. Tanpa PBG, bangunan Anda ibaratnya ilegal dan nggak pantas ada di jalan raya hukum. Dan ini adalah harga mahal yang harus Anda bayar kalau sampai ngabain PBG. Buat ajuin KPR, bank sekarang wajibin PBG. Nggak ada PBG, pengajuan kredit otomatis ditolak. Terus kalau mau ningkatin status properti dari HJB ke SHM, prosesnya bakal diblokir kalau nggak ada PBG. Dan yang paling ngeri, tanpa dokumen ini status bangunan Anda ilegal dan terus dibayangi risiko pembongkaran paksa oleh pemerintah setempat. Beda banget ceritanya kalau Anda punya PBG, semuanya jadi terlindungi dan lancar. Oke, kita udah ngelewatin bagian bawah dan tengah. Sekarang, saatnya kita melangkah ke kasta tertinggi dari piramida pertanahan. Ini adalah tujuan akhir dari setiap pemilik properti di Indonesia. Apalagi buat nyiapin diri menyambut hukum baru di 2026. Kita ngomongin soal sertifikat hak milik atau SHM. SHM ini adalah hak kepemilikan yang terkuat, paling utuh, dan gak ada batas waktunya sama sekali. Menyelesaikan analogi kita tadi, punya SHM itu artinya BPKB udah murni atas nama Anda sendiri buat selamanya. Anda yang punya mobilnya, mesinnya, bannya, sampai jalanan di bawahnya. Nggak usah pusing mikirin perpanjangan, bisa diwarisin ke anak cucu dengan aman, dan ini adalah jaminan favorit bank dengan nilai apresial paling tinggi. Tapi ingat ya, hak eksklusif yang abadi ini benar-benar cuma bisa dimiliki sama warga negara Indonesia. Kalau kita adu langsung nih, SHM lawan HGB. Jelas banget SHM menang telak buat perlindungan aset jangka panjang karena durasinya yang seumur hidup dan posisinya di mata bank. Sedangkan HGB nilainya bisa pelan-pelan turun kalau udah mendekati masa expired. Tapi sebenarnya HGB ini memang solusi yang disediain negara buat warga asing atau perusahaan yang mau investasi di Indonesia. Soalnya mereka dilarang keras punya SHM. Jadi kalau Anda ini WNI, punya rumah tinggal tapi statusnya masih HGB, sayang banget loh. Anda ibaratnya ngerugiin diri sendiri karena nggak maksimalkan potensi hak milik Anda. Sekarang mungkin Anda mikir, waduh, rumah saya masih HGB nih, pasti mahal banget dan ribet ngurusnya jadi SHM. Tunggu dulu, ini rahasia umum yang sering banget luput dari perhatian. Upgrade status rumah tinggal Anda dari HGB ke SHM itu ternyata sangat-sangat terjangkau loh kalau diurus sendiri. Percaya nggak? Cukup Rp50.000 aja. Iya beneran, ini adalah tarif resmi PNBP, alias penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapin pemerintah buat pendaftaran peningkatan hak dari HGB ke SHM. Syarat utamanya gampang, ini berlaku buat rumah tinggal perorangan dengan luas tanah di bawah 600 meter persegi. Ya tentu, nanti mungkin ada biaya tambahan kayak bayar BPHTB kalau sebelumnya belum lunas. Tapi untuk biaya resmi pendaftarannya sendiri benar-benar murah banget kan? Terus gimana sih langkah konkretnya? Jelas banget kok. Pertama, mastiin dulu bangunan Anda punya PBG yang sah untuk fungsi rumah tinggal. Karena BPN pasti bakal ngecek ini. Kedua, bayar biaya PNBP Rp50.000 perak tadi dan selesain bayar BPHTB kalau memang disyaratkan. Ketiga, tinggal bawa deh semua berkas kelengkapan itu ke kantor BPN daerah Anda. Anda benar-benar bisa ngurus ini sendiri tanpa harus keluar uang jutaan rupiah buat bayar pihak ketiga. Yang penting dokumen dasarnya udah komplit. Nah, sekarang kita masuk ke alasan kenapa buru-buru punya SHM sekarang itu jadi krusial banget. Ini berkaitan dengan benteng pertahanan digital di tahun 2026. Di tahun 2026 nanti, pemerintah tuh nggak cuma ngerapihin hukumnya, tapi juga lagi ngebangun sistem e-sertifikat BPN. Dengan ningkatin properti Anda jadi SHM, Anda bakal langsung terintegrasi ke dalam sistem baru ini. Bukti hukumnya ada di server digital, bukan lagi selembar kertas fisik yang gampang dipalsuin. Setiap e-sertifikat punya QR Code yang bisa diverifikasi secara instan. Anda bisa pantau aset Anda langsung lewat aplikasi Sentuh Tanahku di HP. Yang paling canggih, aksesnya dilindungin sama scan wajah biometrik yang nyambung langsung ke identitas kependudukan digital Anda. Ruang gerak mafia tanah benar-benar bakal ditutup rapat. Jadi, inilah hal terpenting yang harus Anda bawa pulang dari sesi kita hari ini. Jangan pernah berasumsi kalau aset Anda udah aman cuma karena Anda nempatin rumahnya tiap hari. Coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda ngecek wujud asli dokumen rumah Anda? Apa masih bentuk girik? Apa mentok di AJB doang? Atau jangan-jangan HGB yang tanpa sadar bentar lagi expired? Jam terus berdetak menuju 2026 loh. Buka brankas Anda hari ini, pastiin surat-suratnya, dan amankan SHM Anda secepatnya. Jangan sampai aset berharga Anda jadi sasaran empuk di era baru agraria Indonesia.